Hai YouTubers, di tengah modernitas dan gemerlap yang ada di seluruh penjuru dunia, ternyata tidak menyurutkan India untuk tetap tidak melanggar aturan saklek yang berhubungan dengan kasta. India memang kasih kental dengan budaya-budaya leluhurnya, mulai dari pakaian tradisional, tulisan, nama hingga kasta. Kasta itulah ketetapan yang dipilih masyarakat India untuk menentukan tingkatan strata sosialnya di tengah-tengah masyarakat lainnya. Meski menjunjung budaya, tapi kasta ini menjadi pembatas jelas yang tak bisa disatukan. Alhasil, seseorang bisa merasa memiliki kedudukan tinggi, serta yang lainnya merasa rendah karena keturunannya. Fenomena ini jelas menimbulkan diskriminasi sosial yang sangat timpang. Tapi di antara kasta tersebut, kasta Dalitlah yang paling rendah. Disepelekan, didiskriminasi, paling kejam, dan bahkan disebut kasta haram. Sebenarnya seberapa parah sih sistem kasta dan posisi kasta Dalit di India? Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama mari kita bahas asal muasal kastanya terlebih dahulu. Dilansir dari BBC, sistem kasta sosial di India ini dikenal sebagai bentuk stratifikasi sosial paling tua dan dipertahankan hingga saat ini di dunia. Kasta memang menjadi kelompok hierarkis yang kaku dan diimplementasikan dalam kehidupan umat Hindu yang sudah dijalankan lebih dari 3.000 tahun. Kasta-kasta ini dibuat berdasarkan karma, pekerjaan, dan dharma, agama atau penugasan dalam agama. Kasta dan pembagiannya ini tertuang dalam satu buku penting dan otoritatif yang disebut Manusmriti yang sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Kristus dilahirkan. Dan sejak saat itulah sistem pembagian kasta ini sudah diakui serta dibenarkan sebagai dasar keteraturan masyarakat. Dalam kitab tersebut, sistem kasta dalam aturan umat Hindu terbagi menjadi 4 kategori. Kasta yang paling utama yaitu Brahmana, Ksatria, Vihara, dan Sudra. Dari 4 kategori itu, Brahmana dilihat sebagai kasta yang paling tinggi di tingkatannya. Setelahnya dari keempat kasta itu dibagilah lagi menjadi 3.000 dan 25.000 kasta lagi yang dikelompokkan masing-masing pekerjaan mereka. Kebanyakan mereka adalah seorang guru, intelek, penguasa, dan sisi pekerjaan lainnya yang lebih menunjukkan sisi tertinggi dan paling dihormati oleh manusia. Hal ini dikarenakan kasta Brahmana diyakini berasal dari kepala Brahma. Setelah Brahma ada kasta Ksatria. Sesuai dengan namanya, kasta ini terdiri dari orang-orang yang merupakan ksatria, pejuang, penguasa, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang melambangkan bahwa mereka adalah pahlawan. Di bawahnya ksatria ada kasta Vaishya, yaitu kelompok saudagar. Kesasta ini digambarkan kelompok manusia yang kedudukannya ada di paha Dewa Brahma. Merekalah para pedagang yang memiliki kemungkinan untuk kaya, sedang, atau miskin. Selanjutnya barulah kasta Sudra yang disebut juga sebagai kasta paling rendah. Orang-orang dari kasta ini biasanya memegang berbagai pekerjaan sangat kasar dan tidak mendapat upah yang seharusnya. Dalam filosofi Hindu, kasta Sudra ini diibaratkan sebagai kelompok manusia yang datang dari kaki Brahma dan melakukan semua jenis pekerjaan kasar untuk bertahan hidup. Nah, dari kelima kelompok itu barulah terlihat kasta hidup yang paling tak tersentuh, yaitu kasta Dalit. Berikutnya adalah fakta bahwa kasta Dalit adalah kasta kelima. Kasta Dalit memang tidak dimasukkan dalam struktur inti 4 kasta yang terkenal di agama Hindu. Dilansir dari Tirto, Dalit sendiri artinya tertindas dalam bahasa Sanskerta. Dan dari kata ini saja sudah tergambar bagaimana kehidupan masyarakat yang termasuk kasta Dalit ini. Selain dikenal sebagai kelompok orang-orang yang tertindas, kasta Dalit ini seringkali tidak mendapatkan hak-hak kehidupan sosial selayaknya anggota masyarakat. Tak heran jika kasta ini disebut sebagai kasta yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Selain itu, yang lebih mengenaskan, kasta Dalit dianggap sebagai kasta yang tidak suci di India, sehingga inilah yang paling sering mengalami diskriminasi yang miris. Bahkan anggota kasta lain yang tidak sengaja menginjak bayangan dari salah seorang kasta Dalit harus mandi agar ia kembali suci. Memang kehidupan di sana sekeras dan semengerikan itu. Karena itulah banyak dari anggota kasta Dalit yang harus mengecap kehidupan yang pahit dan berat. Mereka pun banyak mengalami kasus yang merugikan kehidupan mereka.
Namun karena mereka kasta Dalit, polisi pun tidak berminat membantu mereka. Padahal pemerintah sendiri sudah mengatur larangan adanya diskriminasi berdasarkan kasta. Lebih tepatnya tertuang dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Kekerasan yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1995. Karena inilah tindak diskriminasi mulai sedikit berkurang dan mulai jarang terjadi karena banyak yang berpikiran modern. Dari sinilah sepercik harapan untuk kaum kasta Dalit pun mulai ada. Saat ini mulai bermunculan tokoh masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kehidupan sebagai manusia untuk kaum Dalit seperti B.R. Ambedkar yang berasal dari kaum Dalit, dan berkat kegigihannya kini kaum Dalit sudah mulai mendapatkan hak pendidikan dan kedudukan di pemerintah. Selain disebut kasta kelima, kasta ini dilihat sebagai kasta terendah bahkan kasta haram. Alasan utama kenapa kasta Dalit disebut sebagai untouchable adalah karena seluruh kasta yang lebih tinggi menghindari berinteraksi dengan kasta ini karena dianggap sebagai kasta terendah. Bahkan mereka disebut sebagai golongan manusia yang tidak murni dan dianggap manusia haram dan tidak boleh disentuh meskipun bayangannya saja, sehingga dilarang masuk ke mayoritas kuil di India. Karena diskriminasi yang ekstrim ini, kaum ini hampir tidak mendapatkan peluang mendapatkan pekerjaan, akses pendidikan, bahkan soal mendapatkan pasangan. Bahkan di salah satu kasus diskriminasi yang menyedihkan, orang-orang dari komunitas Dalit harus membawa dahan pohon di belakang mereka yang dikaitkan dengan tali yang melilit di pinggang mereka. Fungsinya adalah jejak kaki dan bayangan mereka yang dianggap kotor tidak tertinggal di jalanan yang baru saja mereka lewati. Kasus yang tidak kalah mengenaskan juga terjadi di salah satu desa yang di dalamnya terdapat komunitas Dalit. Konon mereka dipaksa menggunakan penampung ludah yang diikatkan di leher mereka, sehingga jika air liur mereka menetes maka tidak akan menodai warga lain. Sebenarnya, isu mengenaskan dan kenestapaan yang melekat pada kehidupan masyarakat Dalit ini sudah mulai diperjuangkan. Dimulai oleh B.R. Ambedkar karena mereka menjadi seorang politikus, hingga Badri Raina, seorang dosen senior di Delhi University yang mengupayakan kemenangan Partai Bharataya Janata atau BJP yang mendukung hak asasi kaum Dalit. Tapi sayangnya upayanya gagal lantaran partai tersebut tersandung isu perlindungan terhadap sapi-sapi yang disucikan umat Hindu di India. Isu perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi terhadap kaum Dalit masih terus terjadi hingga sekarang ini. Salah satu contohnya adalah kejadian di bulan Mei 2017 di mana Yogi Adityanath, tim advance yang mempersiapkan kedatangan Menteri BPJ dari Uttar Pradesh, diberitakan membagi-bagikan sabun pada komunitas Dalit dan terang-terangan menyuruh mereka mandi sebelum sang menteri tiba. Berikutnya adalah fakta nyata bahwa kaum kasta Dalit tidak diakui di India. Dilansir dari CNN Indonesia, data statistik dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India menunjukkan bahwa hingga kini sudah tercatat sebanyak 25.455 kasus kejahatan terjadi pada kasta Dalit di tahun 2000 saja. Dari data itu dijelaskan lebih rinci bahwa setiap jamnya terdapat 2 orang dari kaum Dalit yang diserang, dibunuh, dibakar rumahnya, dan 3 perempuan Dalit yang diperkosa. Selain itu mereka juga tidak diizinkan warga dari 4 kasta di atas Dalit untuk minum dari sumur serta cangkir yang sama. Bahkan ditolak oleh beberapa kuil meski hanya untuk beribadah. Menurut Smita Narula, peneliti senior organisasi International Human Rights Watch, menambahkan bahwa kaum Dalit bahkan tidak diperbolehkan memakai sepatu yang sama dengan kasta kelas atas lainnya. Meski bukti sudah ada, banyak dari Dewan Perwakilan Daerah dan kepolisian dan membantah data tersebut. Dan mendukung apa yang agama Hindu ajarkan mengenai sistem kasta. Maka tidak heran jika sudah ada lebih dari 68.160 kelihan yang ditujukan untuk kepolisian daerah bahwa sudah ada banyak kasus kejahatan seperti pembunuhan, peniksaan, kolusi, kekejaman yang dialami oleh suku Dalit yang tidak layak diperjuangkan. Itu dia tadi yang tercatat secara tertulis. Masih ada banyak sekali kasus yang tidak tertulis lainnya karena mereka takut akan ancaman pembalasan dari kasta yang lebih tinggi.
Berikutnya adalah fakta kejahatan dan minimnya perlindungan hukum terhadap perempuan Dalit. Sebelumnya kita sudah tahu betapa timpangnya keadilan untuk kaum Dalit di India. Namun yang lebih memprihatinkan adalah jumlah kejahatan terhadap perempuan Dalit yang menjadi korban kejahatan terhadap perempuan yang paling banyak dibandingkan kelompok perempuan dari keempat kaum di atasnya. Di India, perempuan Dalit seperti sudah lumrah dipukul, dirundung, diruda paksa atau dibunuh sebagai balasan jika terjadi perseteruan antar laki-laki Dalit serta dengan laki-laki dari kasta di atasnya. Dilansir dari laporan International Amnesty di tahun 2001, ada sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap wanita Dalit yang dilakukan oleh penduduk lain dari kasta yang lebih tinggi, polisi dan para tuan tanah yang merasa memiliki kuasa. Menurut penelitian, yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan sedikitnya kasus ini dilaporkan. Bahkan kabarnya diperkirakan hanya 5% saja karena polisi akan menolak laporan para perempuan Dalit dan menganggap laporan mereka palsu.